orang siswa ini ternyata diketahui belajar siswa per minggu itu sebesar 24,5 jam dengan standar deviasinya 10,5 jam. Dengan tingkat signifikansi 1%, apakah kita bisa menyimpulkan rata siswa belajar per minggunya itu lebih dari 20 jam? Nah, dari pertanyaan ini, mari kita membuat langkah-langkah dari permasalahan ini ya. Nah, sekarang sini tadi ya 6 langkah tersebut kita kopikan di sini. Nah, dari permasalahan tadi ya, hipotesisnya kira-kira yang pertama apa di sini? Tadi pertanyaan tadi itu ya. Nah, dari ini nih. Ya. Pertanyaannya adalah, dengan tingkat signifikansi 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata siswa belajar lebih dari 20 jam per minggunya? Ya. Oke, dari sini kita langkah pertama adalah menentukan hipotesisnya ya. Jawab pertanyaan tadi. Oke. Menentukan hipotesisnya. Oke, berarti H0 di sini apa? H1-nya apa berarti di sini? Maksudnya lebih dari? Rata-rata siswa belajar per minggu 20 jam. Ini 20 jam. Ya, sebentar ya. Rata-rata siswa belajar per minggu. Yang ditulis lebih dari itu di H0 apa di H1? H1. H1. Kenapa? Di sini kah lebih dari 20 jam? Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya. Kalau begitu di H0-nya berarti apa kalimatnya? Kurang dari. Ya, Sama dengan kurang 20 jam. dari ya. Sama dengan Atau sama 20 jam. dengan ya 10 jam gitu ya. Nah, ini hipotesis penelitiannya seperti ini ya. Kita bisa mengubah ya kalimat di atas ya dengan hipotesis statistiknya ya. Kalau hipotesis statistiknya, berarti ya langkah pertama seperti ini ya. Tadi ya, saya absen dulu ya, saya lupa belum absen. Sering lupa saya. Kalau hipotesis ininya adalah seperti ini ya. Berarti oke. Ini mu ya. Oke. Mu sama dengan berapa di sini? Kurang dari sama dengan berarti ya di sini tuh. Mana. Sorry. Kurang dari sama dengan mana? Kurang dari sama dengan 20. Ini adalah H0-nya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, H0-nya itu. Ya. Lawan alternatifnya versus
Kopikan. Ya, di sini H alternatifnya berarti mu lebih besar dari 20 ya. Ini. Jadi, nah kalimat penelitian di sana di atas, hipotesis penelitiannya itu bisa kita ubah menjadi hipotesis statistik ya. Jadi yang kita uji adalah ini parameternya, mu-nya ya. Apakah mu itu kurang dari 20 jam ataukah mu-nya lebih dari 20 jam. Selanjutnya, langkah keduanya apa? Menentukan taraf signifikansinya ya. Berapa di soal ditanyakan? 1%. Langkah ketiga apa? Menentukan statistik ujinya. Kita menggunakan uji apa? Uji J atau uji Z atau uji T? Apa perbedaannya? Kapan kita menggunakan uji Z dan kapan kita menggunakan uji T? Ketika sampelnya lebih dari besar, 30. ya. Kalau sampelnya besar kita menggunakan uji apa? Uji Z. Nah sekarang sampel kita tadi berapa ininya? Soalnya sampelnya diambil berapa siswa? 36 orang siswa. 36. Berarti gimana? Kita menggunakan uji Z apa uji T? Uji Z. Nah, jadi kita menggunakan uji Z ya. Nah sekarang kita lihat rumusnya tadi uji Z itu apa? Ini ya. Nah ini ya, berarti kita menggunakan uji ini. Menggunakan uji Z ya, yaitu di sini rumusnya adalah sebagai berikut. Nah ini ya, uji Z-nya. Selanjutnya, setelah kita menentukan alat ujinya, langkah berikutnya apa? Langkah keempat, ada yang ingat? Menentukan daerah penolakan, ya kan? Daerah penolakan, ya, atau daerah kritisnya, daerah penolakan H0. Nah sekarang kalau kita melihat di sini ya, ini kan hipotesis seperti ini, ya. Ini uji satu arah ya. Nah jadi harus memperhatikan di H alternatifnya, ya. Karena hipotesis seperti ini, maka daerah penolakan dari contoh kasus kita itu adalah seperti ini ya, di tabelnya itu ada uji dua arah ini ya. Nah, kita copy di sini dalam ini ya. Nah, kita menggunakan uji ini ya. Karena di H0-nya itu adalah ini ya, mu lebih besar daripada mu 0. Nah, kita ubah di sini mu 0-nya itu menjadi berapa? 20 ya. 20 ini lebih dari 20 begini, oke? Kemudian tadi disebutkan bahwa apa namanya? Taraf nyatanya itu 1% ya, berarti kita menggunakan yang ini ya, di tabel itu nilai Z ya dengan alfa 1% ini 0,01 itu adalah 2,33. Oke. Maka kita bisa menuliskan di sini adalah 2,33 nilai kritisnya ya. Nah, di sini titiknya. Nah, titik ini ya. Di sini ada 2,33. Nah, ini bisa panjang. Oke, ini nilai kritis dari uji Z, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Bagaimana menentukan nilai kritisnya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah hafal ya. Nah, ini nilai kritisnya. Jika nanti jet hitungnya lebih dari 2,33 ya berarti kan dia jatuh di daerah penolakan di sini ya, daerah penolakan H0. Berarti kita memutuskan menolak H0. Jika jet hitungnya kurang dari nilai kritis ini ya berarti dia jatuh di daerah penerimaan H0 atau tidak bisa menolak H0. Begitu ya. Nah, ini sangat penting menentukan daerah penolakan. Jadi diperhatikan ya, di uji satu arah, di hipotesis alternatifnya apakah uji satu arah, apakah uji dua arah. Begitu ya. Kalau misalkan ujinya itu yang ditanyakan misalkan ya, di sini itu adalah ini kok 10 jam, sorry ini salah ya. 20 jam ya. Nah, kalau misalkan yang diujikan itu adalah kebalikannya ya di sini, misalkan di sini adalah lebih dari atau sama dengan 20 dan ini kurang dari 20, maka ya berarti ini adalah uji kurang dari begitu ya. Uji satu arah, uji arah kiri. Ini ya. Maka di sini nilai Z-nya ya, nilai kritis dari uji ini itu adalah negatif Z ya dengan alfa tertentu ini 1%. Berarti di sini ada negatif 2,33. Maka kita bergeser di sini ya. Nilai kritisnya itu menjadi di sini. Nah, andai kata di sini aja ya. Nah, berarti daerah penolakannya di sini. Ya. Ini kalau ujinya adalah uji kiri. Ini nilai kritisnya di sini. Kemudian nah, ini kita geser ke sini, ya. Begini. Ya, ini negatif 2,33 kan di sini nilainya. Maka ini menjadi, ini adalah daerah penerimaan, kemudian yang di ars ini menjadi daerah penolakan H0 ya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang, kalau misalkan di ujinya itu menjadi uji dua arah itu dilihat dari apa? Yaitu ketika di sini, di hipotesis alternatifnya itu, dia tidak, ini apa namanya, bukan kurang dari atau lebih dari, tetapi ini, tidak menggunakan simbol tidak sama dengan ya. Jadi ada perbedaan. Ini berarti ini sama dengan, ini adalah tidak sama dengan. Ini adalah uji dua arah. Nah, jika uji dua arah, ya, maka daerah penolakannya itu akan menjadi dua arah ya. Jadi di sini, ya, daerah penerimaan itu di sini. Nah, daerah penerimaannya di sini, kemudian ini tidak. Ya. Kemudian ini udah lagi ini aja ya. Nah, ini daerah penolakan 0 ya. Jadi ada dua arah gitu. Sini juga saya taruh. Ya, berarti di sini. Kalau uji dua arah di sini ada dua daerah penolakan ya. Nah, ini kita ambil. Kita pindahkan di sini. Ini diarsir ya. Sini. Copy, sorry. Copy, kemudian paste ya. Kita pindahkan ke sini. Ini juga harusnya tadi jangan dipindah, sorry. Copy, paste. Ya, ini jadi ada dua daerah penolakan 0 sini. Nah, tetapi ingat ya, karena ada dua daerah penolakan H0, jika alfanya itu 1%, maka yang harus Anda cari adalah di sini bukan Z-nya 0,01, karena apa? Alfanya dibagi dua di sini ya, jadi yang sebelah ini adalah alfa per 2, kemudian luas di sebelah kanan juga daerahnya adalah alfa per 2 ya. Nah, ini juga daerahnya dan menjadi alfa per 2.
Maka di sini bukan 0,01 lagi, tetapi 1% dibagi 2 berapa? 0,5% ya, berarti di sini 0,05. Jadi dicari nilai Z-nya untuk 0,05 ya, maupun untuk yang positif maupun yang negatif. Nah ini, lihat di tabel berapa ya. Nah, di sini sudah ada saya kasih clue nggak ya? Karena kemudian Anda tidak perlu mencari. Oh, di sini belum ada ya. Coba kita lihat tabelnya. Sebentar. Tabelnya ya. Tabel statistiknya. Jadi kalau 1% berarti 0,00005. Berarti di sini ada 0,4995. Berarti di sini adalah 3,27 ya. 0,03,27. Nah, ya jadi kalau misalkan saja ya ujinya itu adalah uji dua arah seperti ini, maka kita bisa mencari tabelnya. Di tabel ini menjadi 3,27 ya. Berarti ini negatif 3,27. Nah, maka nilai kritisnya di sini menjadi 3,27 ya. Kemudian di sebelah kanannya positifnya tentu saja ya. Di sini adalah plus 3,27. Jadi ada dua daerah penolakan H0 ya seperti ini. Nah, ini di sini. Nanti jika Z hitungnya itu ya berada di daerah penolakan H0, berarti tentu saja tolak H0 ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini ya langkah-langkah menentukan sampai ke daerah penolakan H0 ya. Daerah penolakan atau daerah kritisnya ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk kasus ini kita copy aja dari sini. Nah, dari sini ya. Hmm. 2,33 begitu ya. Udah langsung aja tadi ya. Nah, untuk daerah ini berarti daerah penolakannya ya. Tadi berapa daerah penolakannya itu adalah Z lebih besar dari 2,33 ya. 2,33. Nih, karena ujinya ada satu arah, yaitu arah kanan ya. Bisa ini dilihat ya di sini. Lihat di hipotesisnya. Hipotesis no ya. Ini ya. Maka di sini ya daerah penolakannya adalah yaitu Z lebih besar dari Z lebih besar dari Z alpha ya. Z alpha. Ya. Jika dari tabel Z atau tabel normal distribusi dari tabel distribusi normal ini ya. Ya, diketahui ini ya Z alfanya itu diketahui bahwa untuk ini
Z0,01 itu adalah sebesar 2,33 ya. Maka, nah ini ya, maka, nah ini, daerah penolakan, daerah kritisnya, H0 atau daerah kritisnya adalah ini ya. Nah ini, Z lebih besar dari 233. Ini cara menentukan daerah penolakan. Oke. Selanjutnya, setelah menentukan daerah penolakan, apa langkah berikutnya? Yaitu menghitung statistik uji ya dari sampel. Oke. Nah, dari sampel diketahui bahwa N-nya ada berapa? N-nya ada 36. Kemudian X-bar-nya, coba Anda baca lagi di sini. 24,5. Nah, X-bar-nya 24,5. Deviasi standarnya 10,5 ya, yang di sini. Kita tulis di sini. X-bar-nya adalah, oke, pelan-pelan harap bersabar ya. Nah, ini X-bar-nya adalah 24,5. Dan ya, kalau misalkan deviasi standar populasinya tidak diketahui, ya kita bisa menggunakan deviasi standar sampel ya. Ini 10,5 jam ya. Oke, kemudian kita punya mu nolnya berapa mu nolnya? Mu nol itu adalah yang dihipotesiskan ya. Mu nolnya. Mu nolnya berapa di sini? Yaitu 20 jam ya. Nah, baru kemudian kita menghitung statistik ujinya. Nah, ini kan statistik uji dari kita ya yang akan kita gunakan. Maka kita sampel. Ya, kita cari di sini jet hitungnya ya. Oke. Besar ya, kasihan kalian nggak bisa lihat. 22. Maka di sini ya. Kemudian kita ya. Kita cari jet hitungnya. Ini jet hitung. Susah. Jet hitungnya adalah, nah kita masukkan ke sini. X-bar-nya itu adalah 24,5. Mu nolnya 20 ya. Kemudian standar deviasi variasi nggak ada, kita bisa menggunakan standar deviasi sampelnya 10,5. Kemudian N-nya 36. Jadi berapa hasilnya di sini? Yaitu 4,5 dikalikan 6 dibagi dengan 10,5. Berapa hasilnya? 4,5 dikali 6 berapa? Sama dengan dibagi 10,5. Hasilnya 2,571 ya. 2,571. 2,571. Nah, kita sudah dapat ini ya. Hasilnya ya. Ini adalah nomor urut berapa nih ya? Ini adalah nomor 4 ya, daerah penolakan.
kemudian ini daerah nomor 5, kemudian kesimpulannya. Bandingkan antara jet hitung dengan jet tabelnya ya, dengan daerah penolakannya. Jadi misalkan di sini ya, tadi mu-nya lebih besar dari, ya kan? Ini lebih besar dari, ini kurang dari, sama dengan, kemudian ini tidak ada, ya kan? Karena uji satu arah, ya. Uji arah kanan, maka bukan di sini daerah penolakannya. Ya, berarti ini dihapus. Nah, ini daerah penolakannya di sini. Ini daerah penolakannya di sini. Ini daerah penerimaan, ini daerah penolakannya. Karena ini uji satu arah, ini alfa, kemudian ini berapa? 2, tadi berapa? Kalau satu arah itu 2,33, Bu. Nah, sekarang bandingkan di sini, ya. Apakah jet hitungnya lebih besar dari nilai kritisnya? Ini berapa tadi? 2,33. Sekarang kita lihat jet hitungnya di sini 2,57. 2,57 itu di sini atau di daerah penerimaan? Nah, bingung kan? Copy sini. 2,57. 2,57 itu lebih besar daripada 2,33 atau lebih dari atau kurang dari itu? Kurang dari 2,33. Lebih dari, Bu. Lebih dari. Lebih dari, Bu. Besar, Bu. Hitungnya adalah ini 2,57. Berarti apa kesimpulannya? Jet hitungnya ada di daerah penolakan. Ya kan? Di sini nih, jatuh di sini jet hitungnya. Bisa. Ya. Jet hitungnya jatuh di sini. Nah, ada di sini jet hitungnya. Ya, maka kesimpulannya apa? H0 ditolak. Ya, jadi H0 ditolak. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, di sini kan jet hitung itu lebih besar dibanding dengan jet tabelnya ya, atau daerah kritisnya, maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar siswa itu lebih dari 20 jam per minggunya. Ini kan? Nah, hanya kita kan menerima ini, menerima hak alternatif ya, berarti kalimat hipotesis statistik ini ya, yang tadi kalau hipotesis penelitiannya mengatakan bahwa rata-rata waktu belajar siswa itu lebih dari 20 jam per minggunya, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini jawabannya seperti ini. Oke. Nah, ini ya, ini jawabannya ada di sini. Oke. Kalau tidak ada, ya, kita teruskan ke uji hipotesis untuk ukuran sampel kecil. Oke, silakan boleh relax dulu. Ya, saya tunjukkan. Kalau untuk tabel T-nya kalian sudah paham belum?
Sudah saya tunjukkan kan tabel T-nya waktu membahas estimasi selang kepercayaan? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, oke, kita lanjutkan kalau begitu. Atau sebelum dilanjutkan, sepertinya ada nggak ada latihan ya? Ya udah latihannya nanti aja sebagai tugas aja ya. Kita lanjutkan materinya dulu aja. Oke, baik. Untuk menguji hipotesis rata-rata ketika ukuran sampel kecil ya, jadi prosedur langkah-langkahnya sama ya, dari hipotesis, taraf signifikasi, kesimpulan dan seterusnya. Namun yang berbeda hanya alat ujinya, statistik uji yang digunakan. Seperti tadi saya sampaikan, ketika ukuran sampelnya kecil, yaitu ketika N-nya kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan uji T, harus menggunakan uji T ya. Ya, seperti ini ya. Kapan kita menggunakan uji T ya? Pertama, asumsinya sama seperti uji Z ya. Berarti dalam uji Z juga disebutkan bahwa syaratnya adalah yang pertama sampelnya harus diambil secara acak ya dari suatu populasi yang berdistribusi normal begitu ya. Kemudian datanya itu harus bersifat memiliki skala interval atau rasio ya. Di awal-awal pertemuan sudah pernah dibahas ya jenis-jenis data. Ada jenis data yang bersifat hanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, menggunakan uji Z dan uji T itu adalah datanya harus bersifat atau memiliki skala interval atau rasio. Nah, jadi kalau misalkan datanya hanya bersifat memberi nama atau mengelompokkan, itu tidak bisa menggunakan uji Z atau uji T. Ya, misalkan data tentang data jenis kelamin, gitu kan, hanya laki-laki perempuan atau memberikan penggolongan saja, misalkan tingkat kepuasan ya dari sangat puas, tidak puas, sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, gitu kan ada 4, 3, 2, 1. Nah kita tidak bisa menggunakan uji T atau uji Z karena datanya itu hanya bersifat ordinal ya, hanya bersifat mengurutkan saja begitu ya. Nah kalau misalkan datanya seperti itu hanya nominal dan ordinal, itu ada uji lagi yang lainnya ya. Bisa Anda pelajari di uji statistika non parametrik begitu ya. Nah, kalau di sini yang kita bahas adalah datanya itu bersifat interval atau rasio. Misalkan IPK, berat badan begitu ya. Pendapatan ya, dan lain sebagainya. Jadi data-data seperti itu bisa menggunakan uji Z maupun uji T. Oke. Nah, seperti tadi disebutkan ya, jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi T itu X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N ya. Tadi X bar itu adalah rata-rata sampel, mu itu adalah rata-rata populasinya, S itu adalah deviasi standar, dan N adalah jumlah sampel. Nah, nanti di sini ada mu 0 ya. Mu 0 itu menunjukkan adalah hipotesis untuk rata-rata sampel itu, untuk rata-rata populasi itu berapa begitu ya. Makanya di sini diganti dengan mu 0 ya. Jadi mu 0 itu adalah nilai ya hipotesis untuk rata-rata populasi yang ingin kita uji kebenarannya itu. Begitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca cara membaca tabel T ini sudah pernah dibahas belum ya? Jadi bentuk tabel T itu seperti ini ya. Jadi nilai-nilai dari tabel T itu selain dipengaruhi oleh nilai alfanya, juga derajat bebas. DB itu ada derajat bebas di sini ya. Di mana derajat bebas itu dirumuskan ya, dulu pernah disebutkan juga yaitu N dikurangi 1. Gitu. Jadi misalkan ini 1,833 itu adalah nilai T ya dengan derajat bebas 9 ini dan alfanya berapa?
Nah, Anda tarik di atas di sini, yaitu 0,05, begitu ya. Nah, itu nilai cara membaca tabel T-nya. Nah, ini nanti nilai 9,833 ini akan menentukan nanti ketika kita membuat kesimpulan apakah nilai T hitungnya ini masuk di daerah penolakan ataukah daerah penerimaan hak nol ya. Dan, jadi nanti masuk ke nilai-nilai kritisnya. Misalkan ini 1,7613, ini ada nilai T jika derajat bebasnya 14 dan alfanya 5%, begitu ya, begitu seterusnya. Begitu juga yang terakhir di sini 2,7181, ini nilai T dengan derajat bebas 11 dan alfanya 1% di sini ya. Mudah ya. Ini lebih mudah dibanding dengan tabel Z ya. Nah, itu cara membaca tabel T. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ya. Untuk uji T ya, ini ada perbedaan lagi ya. Tapi ini nanti ya kita bahas uji T untuk dua populasi. Yang sekarang kita bahas adalah untuk satu populasi dulu. Oke, ini sama ya. Diperhatikan lagi. Jadi ada 3 uji lagi ya, yaitu H0-nya ketika mu lebih besar sama dengan mu 0. Kemudian H alternatifnya tentu saja berlawanan arah, yaitu menjadi mu kurang daripada mu 0. Maka wilayah kritisnya di sini ya, kalau kurang dari, berarti nilai kritisnya adalah T kurang dari min T alfa. Ya. Kalau H alternatifnya lebih besar dari mu 0, maka daerah kritisnya itu T lebih besar dari T alfa. Sedangkan ketika H alternatifnya dua arah, yaitu mu tidak sama dengan mu 0, seperti ini, di bawah ini, maka ada 2 daerah kritis, 2 daerah penolakan hak nol, yaitu T lebih besar dari T alfa per 2, ya perhatikan di sini alfanya dibagi 2. Dan T kurang dari min T alfa per 2 ya. Jadi sama seperti dalam uji Z ya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Contoh ya. Nah, di sini. Kecerdasan ya, atau biasa kita sebut dengan intelligent quotient, apa ini ya, IQ ya, merupakan skor atau nilai yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan perbandingan dengan sesamanya dalam satu populasi. Diketahui bahwa tingkat IQ rata-rata orang normal itu adalah 91 sampai 110 ya. Nah, di sini di matematika ada nggak yang IQ-nya di atas 110? Ada? Ada yang sudah dites lebih dari 110? Ya, berarti udah termasuk jenius ya, lebih dari 110. Atau lebih dari 140 jenius. Nah, kemudian, nih, suatu survei dilakukan terhadap 10 orang dewasa ya. Diperoleh hasilnya sebagai berikut. 110, 100, 105, 90, 120, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, ya, ujilah apakah rata-rata IQ itu, ya, lebih dari 100, ya, uji pada taraf signifikansi 5%. Oke. Kita ikuti prosedur melakukan uji hipotesis, ya. Seperti ini, ya. Di H0 kita mengatakan bahwa rata-rata IQ itu apakah kurang dari atau sama dengan 100, ya. Melawan H alternatifnya lebih dari 100. Atau kalimat di atas, hipotesis penelitian di atas bisa kita menuliskan kembali dalam hipotesis statistik seperti ini. Ya, H0 ini mu kurang dari 100, alternatifnya mu lebih besar dari 100. Kemudian menentukan alfa 5%, uji statistiknya uji T karena ukuran sampelnya kecil, ya, hanya 10 orang. Kemudian dari nilai T tabel, ya, alfanya kan kita tahu ditentukan alfanya 5%. N-nya adalah 10, ya, 10 sampel. Derajat bebasnya berarti berapa? Yaitu N dikurangi 1, 10 dikurangi 1, 9.
Jadi kita lihat di tabel alfa, di T tabel ya, dengan alfa 5% dan derajat bebas 9. Nah, tadi kita sudah tahu ya kan di sini. Ya. Derajat bebas 9, alfanya 5%, nilai T-nya berapa? 1,833 ya. Maka nah ini tadi ya di sini. Ternyata sudah ada di sini. Maka kita bisa menentukan daerah penolakannya itu adalah T lebih besar dari 1,833. Artinya ketika T hitungnya lebih besar dari 1,833, maka kita menolak H0 ya. Gitu. Sekarang kita lihat di langkah berikutnya, langkah kelima, yaitu mencari T hitung ya. Mencari T hitung, kita mencari dulu rata-rata sampel dan deviasi standarnya. Ya. Karena kan rumusnya seperti ini nilai T-nya. Nah, ini. T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N. Ya. Dari contoh tadi, kita belum mengetahui berapa rata-rata sampelnya dan berapa deviasi standar sampelnya. Maka kita mencari dulu dari data yang sudah kita peroleh. Ya, ini datanya seperti ini. Ya, maka kita mencari X bar-nya dulu. Ya, X bar-nya ini ya penjumlahan dari seluruh pengamatan dibagi banyaknya sampel. Ternyata diperoleh rata-rata sampelnya sebesar 106 begini ya. Kemudian deviasi standarnya, nah ini Anda lihat rumusnya seperti ini, XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1 ya. Jumlahan dari selisih kuadrat setiap pengamatan dengan rata-ratanya dibagi dengan N-1. Diperoleh variansinya sebesar 121,11. Kemudian kita cari deviasi standar adalah akar dari variansi ya. Nah, jadi akar dari 121,11 itu sebesar 11,005. Supaya lebih mudah kita bisa membulatkannya menjadi 11 ya, jadi deviasi standarnya 11. Jika kita sudah memperoleh nilai X bar dan S-nya, maka kita bisa mencari nilai T hitungnya ya. Dari T hitung kita memperoleh ini informasi ini X bar, N, mu nolnya dari mana? Dari hipotesis yang kita ingin uji kebenarannya yaitu 100. Kita masukkan ke dalam rumus di sini. Jadi T-nya adalah 106 dikurangi 100 dibagi dengan 11 dibagi lagi dengan akar 10. Diperoleh 172 T hitungnya. Ya. Nah, sekarang masuk ke langkah terakhir yaitu ke kesimpulan. Ya. Kesimpulan tadi sudah dikatakan untuk uji arah kanan itu adalah kita akan menolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel ya, T alfa. Kita tahu bahwa di T alfanya ini adalah 1,833 ya. Nah, sekarang kita bandingkan T hitungnya. T hitungnya sebesar 1,72. Apakah lebih besar dari T alfa atau lebih kecil dari T alfa? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, jika begitu apa kesimpulannya? Berarti kan T hitungnya jatuh di daerah penerimaan H0 ya? Iya. Iya, Bu. Ya, jadi kita tidak bisa menolak hipotesis nol ya. Jadi data kita, bukti-bukti kita belum bisa membenarkan hal alternatifnya. Ya, jadi kita menerima H0-nya. Artinya apa? Artinya bahwa rata-rata IQ itu ternyata tidak lebih besar dari 100. Begitu ya? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Nggak ada orang, Pak? Oh, AL. Iya. HE. Ya. Oke, jadi gitu ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini ada langkah-langkah lagi ya. Saya kira ini bisa Anda pelajari. Materinya sudah saya kirim ya minggu lalu. Oke. Nah, saya ingin Anda mengerjakan latihan ini. Coba silakan. Ya, sekarang dikerjakan. Kemudian bagi yang sudah nanti difoto hasil jawabannya, kemudian dikirim ya di grup WA atau boleh nanti kita tampilkan di ini di apa namanya di Zoom-nya ini. Begitu ya. Untuk waktu berikutnya sekitar 15 menit, silakan Anda kerjakan latihannya ini. Saya mau ini dulu. Mau ke belakang dulu. Ya, kita masih ada waktu sekitar, ini kan saya 2 jam ya. Nah, kita bahas nanti ini apa namanya, penyelesaian untuk latihan ini. Ya, silakan 15 menit dikerjakan atau 20 menit. Lengkap ya jawabannya ya, langkah-langkahnya. Belum ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ada 1 orang mahasiswa ya menyelesaikan latihannya. Kita lihat dulu soalnya tadi ya, soalnya kok udah saya close nih. Oke.
Nah, mana PPT-nya? Kok nggak ada? Sini saya kursus dulu sebentar ya. Ini tutup. So all Windows. Oke, ini dia. Nah ini ya tugasnya itu sebuah sampel, gitu ya. Sebuah sampel terdiri dari 10 mahasiswa angkatan 2016 yang mengalami mata kuliah statistik diperoleh nilai ujian mahasiswa tersebut. Berdasarkan latihan, dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistika lebih dari 75? Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, sekarang silakan Mbak Sofi ya untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Bisa di-share screen nggak, Mas? Saya mau typo dulu ya sebentar. Nah, udah. Silakan dijelaskan ke teman-teman, kemudian kita lihat apakah jawabannya sudah benar atau tidak gitu ya. Silakan. Mohon maaf, saya sedang menggunakan HP. Tidak bisa Oh, saya. gitu. Ya. Ya. Kalau begitu, di bawahnya ada Mbak Salis. Mbak Salis bisa ditampilkan? Yang dijelaskan ke teman-teman, silahkan. Ya Bu, baik, sebentar sedang mendownload dari WhatsApp ya. Ya. Nggak bisa, Mbak? Iya Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Nah, udah kelihatan. Masih. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Bisa. Ya, udah kelihatan. Ya Bu. Jadi untuk langkah pertamanya menyatakan hipotesis, yaitu H0-nya rata-rata nilai statistika kurang dari 75. Dan HA yaitu yang akan diterima rata-rata nilai statistika lebih dari 75. Kemudian langkah yang kedua menentukan nilai alfa, yaitu diketahui pada soal 10% sama dengan 0,1. Kemudian langkah ketiga, pengerjaan soal ini menggunakan uji T dengan nilai T tabel, yaitu N-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9, dan alfa sama dengan 0,1. Jika dilihat di tabel, ketemu T tabelnya yaitu 1,3830. Maka daerah penolakan T lebih besar dari T 0,1 atau T lebih besar dari 1,3830. Kemudian langkah yang kelima mencari nilai T hitung. Yang pertama mencari X bar, yaitu
menjumlahkan semua data dibagi dengan 10, mendapatkan hasil 84. Kemudian mencari deviasi standarnya, yaitu ketemu 6,73 dan saya bulatkan menjadi 7. Karena sudah mendapatkan semuanya, langsung kita masukkan ke rumus T hitung, yaitu ketemu hasilnya 4,06. Kesimpulannya dapat disimpulkan jika rata-rata nilai statistika mahasiswa lebih dari 75. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Sudah cukup jelas? Saya izin bertanya, Bu. Silahkan. Yang H0-nya itu kurang dari sama dengan atau kurang dari? Ayo dijawab. Kurang dari sama dengan ya. Oh iya, Bu, mohon maaf, itu kurang dari atau sama dengan. Ya, cuma salah sedikit. Oke, yang lain? Udah paham ya cara mencari tabel T-nya? Tabel T-nya sudah betul atau tidak? Sudah betul ya? Ada di tabel T-nya. Oke, saya kira bagus. Ada Mbak Salis, ada Mas Sofi yang sudah mengerjakan tugasnya. Saya yakin juga yang lain sudah bisa mengerjakannya ya. Mohon dipelajari konsep-konsep awal ini ya. Nanti ke depannya itu melakukan uji ini terus gitu ya. Jadi kalau sekarang ketinggalan nanti ke depannya akan keteteran juga. Jadi harus dipahami betul di konsep dasar ini. Saya kira untuk kuliah pada siang hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Pada 1 minggu lagi sepertinya sebelum UAS ya. Kemungkinan saya akan ada dua pertemuan lagi ya. Insya Allah mungkin kita jadwalkan ya nanti saya cari waktu kosongnya ya. Mungkin itu saja dari saya, kita tutup kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Absen dibuka jam 11 sampai jam 1 ya. Saya lupa tadi belum membuat jadwal kuliah. Baik, Bu. Ya.